Bilang 1, 2, 3. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai presentasi saya, yaitu Presiden Yamed Child Development Center yang terletak di Jalan Bahu Reksa, 16 Citarum, Bandung. Merupakan salah satu pusat terapi yang ditujukan kepada anak usia dini. Yamed Child Development Center ini terletak di Bandung. Pusat terapi ini hanya terdiri dari satu lantai saja. Letak yang berada di wilayah rintang pepohonan membuat tempat ini sangat strategis sebagai tempat terapi. Luas dan masa bangunan pada Yamed Child Development Center ini yaitu yang pertama ada luas set sebesar 600 meter persegi, kemudian ada luas bangunan dengan 176 meter persegi dengan satu masa bangunan. Fasilitas yang ada pada Yamed Child Development Center ini dapat dilihat pada slide. Kemudian ada material yang didominasi pada bangunan ini, yaitu yang pertama ada dinding finishing cat putih, kemudian ada keramik, ketiga ada gipsum, yang keempat ada genteng kodok. Aktivitas, dan aksesibilitas pada Yamed Child Development Center ini dapat dilihat pada slide. Next. Kemudian ada analisis site pada Yamed Child Development Center ini. Terletak pada Jalan Bahu Reksa 16 Citarum, Bandung. Batasan site pada bangunan ini itu yang pertama ada Yamed Child Development Center itu sendiri, yang kedua berbatasan dengan SMP Kristen, yang ketiga berbatasan dengan Apple Tree School, yang keempat berbatasan dengan SD dan SMP Aloysius, yang kelima ada berbatasan dengan Rumah Sakit Ibu dan Anak 5 Jati. Kemudian disertakan juga analisis mengenai pencahayaan, arah angin, serta aksesibilitas yang sudah dijabarkan pada slide. Next. Berikut adalah foto-foto atau dokumentasi masing-masing ruangan yang ada pada Yamed Child Development Center ini. Next. Kemudian presiden yang selanjutnya ada pusat terapi anak yang bernama Bermain. Deskripsi bangunan ini merupakan salah satu pusat terapi yang dikhususkan untuk anak sebagai penunjang mereka dalam tumbuh atau berkembang. Pusat terapi ini juga dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas untuk anak seperti yang akan dibahas nanti. Pusat terapi Bermain ini berada di wilayah Depok, Jawa Barat. Pusat terapi ini berdiri di tanah seluas 69 meter persegi. Kemudian ada aktivitas, aksesibilitas, dan fasilitas yang sudah jabarkan pada slide. Kemudian pembahasan selanjutnya mengenai lokasi bangunan. Yang pertama itu ada batasan site yang disimbolkan dengan huruf A, yaitu di sebelah utara berbatasan dengan kantor hukum. Kemudian bagian B di sebelah barat berbatasan dengan tempat sembahyang atau masjid. Kemudian bagian C berada di sebelah selatan berbatasan dengan pusat bimbel homeschooling. Kemudian yang bagian D ada di sebelah timur berbatasan dengan rumah Quran Usman. Selanjutnya mengenai sirkulasi dapat dilihat pada slide. Ada jalan berwarna biru dan jalan berwarna kuning. Kemudian mengenai luas dan masa bangunan, pusat terapi ini yaitu luas bangunannya 8 kali 12 meter, dan dapatkan angka 96 meter persegi, dengan luas site 8 kali 17 meter, dengan luas 136 meter persegi, dengan satu masa bangunan. Next. Kemudian ada membahas mengenai konsep dan tema bangunan pada pusat terapi anak Bermain ini. Bangunan ini menggunakan konsep ramatik. Permasalahan yang dipecahkan di sini adalah bagaimana menciptakan atau menghasilkan sebuah pusat terapi untuk anak dengan mempertimbangkan luas site yang relatif kecil, fasilitas primer dan sekunder harus tersedia, serta harus mempertimbangkan sirkulasi atau akses yang di mana letak bangunan berada di samping jalan utama. Tak hanya itu, faktor untuk mengatasi kebisingan yang ada di sekitar juga berpengaruh pada bangunan ini. Kemudian tema yang digunakan pada bangunan ini dapat dilihat pada adanya beton yang mendominasi. Jadi pada fase tema yang digunakan ini pada bangunan ini adalah tema minimalis. Kemudian ada pembahasan mengenai material yang digunakan pada fase bangunan. Yaitu yang pertama ada atap beton finishing cat hijau, kemudian ada besi hollow, kemudian ada finishing tembok cat putih, dan penggunaan kusen kayu. Berikutlah foto atau dokumentasi mengenai setiap ruangan yang ada pada pusat terapi anak ini. Next.
Selanjutnya presentasi dilanjutkan dengan teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi. Selanjutnya ada Origo Fisioterapi yang berada di Jalan Kuda nomor 77X Batu Bulan, Sukawati, Gianyar, Bali. Origo Fisioterapi merupakan tempat untuk memenuhi kebutuhan layanan fisioterapi khusus pada anak dengan dukungan tenaga yang profesional serta berkompeten dalam dunia anak dapat membantu tumbuh kembang anak. Dan Origo Fisioterapi ini berada di bangunan ruko dengan luas lahan 200 meter persegi dengan luas bangunan 90 meter persegi. Aktivitas dan aksesibilitas dan fasilitas dapat dilihat pada site, dan akses site dan batasan site juga dapat dilihat pada site. Next. Selanjutnya ada konsep dan tema bangunan. Konsep bangunan ini menggunakan konsep perancangan pragmatik. Tempat terapi ini merupakan sebuah bangunan ruko, maka hasil desain dapat menyajikan mengenai solusi dari permasalahan tersebut. Seperti bentuk ruang dan fasilitasnya harus menyesuaikan dengan bentuk ruangan yang sudah ada. Tema perancangan dari bangunan ini menentukan tema modern tropis yang bangunan simpel dan penggunaan materialnya. Pada bagian fasad terdapat tanaman yang menghiasi area teras hingga balkon. Dan juga terdapat beberapa material pada fasad bangunan ini, yaitu batu paras kerobokan, keramik putih pada lantainya, finishing cat putih pada temboknya, dan menggunakan plafon gipsum. Terdapat beberapa dokumentasi dari bangunan ini yang dapat dilihat pada slide. Next. Selanjutnya ada klinik Vela 9 Bintaro yang berada di Jalan Menteng Raya, Blok FA1, Sektor 7 Bintaro Jaya, Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten. Klinik Vela 9 Bintaro bergerak di bidang deteksi anak usia dini terhadap keterlambatan dan gangguan tumbuh kembang anak secara terpadu yang melibatkan tim dokter, spesialis anak maupun psikiater anak, psikolog, serta terapis berpengalaman. Bangunan klinik ini memiliki luas site 375 meter persegi dengan luas bangunan 300 meter persegi. Berikut merupakan aktivitas, aksesibilitas, dan fasilitas yang dapat dilihat pada slide presentasi. Selanjutnya terdapat juga akses site dan batasan site yang dapat dilihat pada slide. Next. Selanjutnya ada konsep dan tema bangunan. Bangunan klinik ini menerapkan konsep analogi. Dapat dilihat daripada fasadnya yang menggabungkan antara bentuk geometri persegi panjang sebagai bangunannya dan segitiga sebagai atapnya. Tema perancangan dari bangunan ini menerapkan tema modern minimalis yang dapat terlihat dari bentuk fasad bangunan yang simpel dengan penggunaan sedikit ornamen serta penggunaan bentuk atap limas yang dikombinasikan dengan atap pelana membuat bangunan ini terlihat lebih menarik. Terdapat beberapa material fasad, yaitu menggunakan genteng tanah liat, menggunakan kaca sebagai jendelanya, menggunakan cat kuning dan biru sebagai finishing temboknya, serta menggunakan cat krim bagian lantai 2 dan menggunakan plafon gipsum. Terdapat juga beberapa dokumentasi dari bangunan ini. Dapat dilihat pada slide. Next. Selanjutnya ada Vicious Life Center atau Prelik yang berada di Ruko Paramount Center B nomor 17 Gading Serpong, Kelapa II, Tangerang, Banten. Bangunan ini merupakan tempat bermain, tumbuh kembang, dan pusat pelatihan atau terapi anak berkebutuhan khusus. Terletak pada bangunan ruko 3 lantai dengan luas site 300 meter persegi dan luas bangunan lantai dasar bangunan 200 meter persegi, serta memiliki fasad yang menarik.
Terdapat juga aktivitas, aksesibilitas dan fasilitas dapat dilihat pada slide. Dan juga terdapat akses site dan batasan site dapat dilihat pada slide. Next. Pada penggunaan prelik ini menggunakan konsep perancangan analogi. Pada bagian fasad terbentuk dari gabungan beberapa bentuk dasar geometri seperti persegi pada lantai 3, setengah lingkaran pada lantai 1 dan 2, segitiga pada bagian atap. Bangunan ini juga menggunakan atap jenis kubah. Tema perancangan dari bangunan ini menerapkan tema arsitektur klasik. Dapat dilihat dari penggunaan material pada fasad dan komposisi bangunan yang simetris dengan tata letak jendela yang teratur, dan juga menggunakan ornamen dan hiasan hampir di setiap sudut bangunannya. Terdapat beberapa material pada fasad bangunan ini, yaitu batu bata, finishing cat orange, dan finishing cat putih, menggunakan kaca sebagai jendelanya, dan menggunakan benteng beton. Selanjutnya terdapat beberapa dokumentasi dari bangunan ini, dapat dilihat pada slide. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan, melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan langsung konsep dan tema dari Sokobi Du Children Program yang berada di Canggu, Jalan Aseman Bagus, Tibu Beneng, Kabupaten Badung. Next. Baik, di sini konsep dari Scooby-Doo Children Care Program memiliki konsep hakikat, yang dimana hakikat sebuah layanan terapi atau perkembangan anak usia dini, yaitu persoalan anak-anak yang bisa aman dan ramah terhadap anak-anak dan dapat menonjolkan suasana yang masih asri dan alami sehingga dapat bermain dan merasakan lingkungan yang asri di sekitar. Tema yang diusung yaitu alam dan budaya, yang dapat dilihat pada gambar tema diusung, karena hampir keseluruhan bangunan yang ada menggunakan material alami, dan adapun bangunan yang menyerupai rumah adat Jawa, dan ruangan terbuka hijau cukup luas. Adapun material, atap genteng metal, tembok kayu, finishing cat putih, genteng tanah liat, dan tembok motif kayu. Adapun dokumentasi yang tertera di slide. Next. Seperti presiden yang tadi, saya akan langsung menjelaskan tentang konsep dan tema dari Chicago Children Care Development Center yang berada di Chicago. Next. Di sini konsep dari bangunan ini yaitu pragmatik. Bangunan dengan tampak berbentuk Z merespon situs pengisian yang sempit, mengoptimalkan paparan sinar matahari yang terbatas, dan memanfaatkan koneksi visual antara interior dan eksterior. Lapang bermain luar ruang yang sejajar dengan dua sayap kelas menyediakan tantangan fisik dan eksplorasi yang sesuai dengan usia di lingkungan alami. Tema, kembali ke alam. Pemilihan tema kembali ke alam dikarenakan melatih anak usia dini untuk mengenal alam sekitarnya di tengah gedung-gedung tinggi. Tema kembali ke alam bisa dirasakan dengan banyaknya ruang hijau dan tembok yang dipasangkan kulit pohon yang menambah kesan dekat dengan alam. Next. Next. Ya. Baik, dari Cikal Bandung. Di sini saya akan menjelaskan kembali tentang konsep dan tema dari Cikal Bandung. Tolong di next slide-nya.
Baik, dari material Cikal Bandung ini dapat dilihat pada slide, yaitu batu kali yang dicat hitam, kanopi kaca, genteng tanah liat, paving, finishing cat putih. Dan konsep dari bangunan ini yaitu klasik minimalis, bangunan dengan tampak berbentuk persegi, bentuk bangunan yang bisa dilihat mengambil bentuk geometri yang yaitu persegi, mengoptimalkan paparan sinar matahari yang terbatas dengan memanfaatkan lapangan bermain luar yang berada di dalam tapak. Tema dari bangunan ini yaitu heritage. Pemilihan tema heritage dikarenakan bangunan yang berbentuk kolonial ini dialihfungsikan menjadi tempat bermain anak-anak. Dapat dilihat walaupun fasad bangunan terkesan kuno, tetapi pada dalam bangunan dirubah dikarenakan faktor kenyamanan anak-anak. Bisa dilihat dari dokumentasi yang di samping foto-fotonya. Next. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Imadi Adi Suarjana dengan NIM akhir 145. Di sini akan saya melanjutkan presentasi Presiden Pusat Terapi Anak. Yang pertama ada Geria Psikologi yang berpusat di Jalan Kenyeri 52 sampai 48 Sumertekaja, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar. Di sini luas bangunan Geria Psikologi memiliki satu masa bangunan dengan luas 12 meter kali 12 meter. Next slide. Next. Di sini saya akan langsung membahas konsep dan tema bangunan. Konsep ada bangunan Geria Psikologi ini menggunakan konsep dasar analogi dengan penerapan bentuk geometri persegi panjang. Dan tema bangunan menerapkan tema perancangan dengan konsep minimalis dengan sedikit industrial pada fasad. Materialnya yang pertama ada rolling door baja, yang kedua ada aluminium, berikutnya ada finishing cat putih, yang terakhir ada keramik putih polished. Next. Bangunan kedua yaitu Krisante Geria Psikologi Anak yang terletak di Renon, Denpasar Selatan, Kecamatan Kota Denpasar. Luas dan masa bangunan pada bangunan ini yaitu 10 kali 25 meter dengan satu masa bangunan. Next. Di sini saya akan langsung menjelaskan konsep bangunan dan tema bangunan. Pada konsep bangunan ini menggunakan konsep analogi dengan menerapkan bentuk geometri sehingga tercipta fasad yang berbentuk seperti persegi panjang serta atap yang berbentuk segitiga. Tema bangunan ini menerapkan tema konsep minimalis tropis. Untuk materialnya bisa lihat pada gambar di samping. Yang pertama ada plafon gipsum, genteng kodok, finishing cat putih, keramik putih polished. Next. Berikutnya ada Home Pipa Center yang terletak di Jatiluhur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Luas dan masa bangunan pada bangunan Home Pipa Center memiliki satu masa bangunan dan luas 8 meter kali 30 meter. Next. Di sini saya akan menjelaskan konsep dan tema bangunan. Yang pertama menggunakan konsep dasar bangunan analogi dengan menerapkan bentuk geometri persegi panjang dan sedikit sentuhan konsep pragmatik dengan menambahkan kanopi pada depan fasad. Tema bangunan menerapkan tema perancangan konsep minimalis dengan sedikit industrial. Material fasad terdapat semen gelombang, aluminium, finishing putih, keramik putih polis. Next. Berikutnya ada Fiji Klinik Publik Fluid yang terletak di
Kecamatan Panjerangan, Kota Jakarta Utara, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Luas dan masa bangunan pada VG Klinik Fluid memiliki satu masa bangunan dengan luas 10 meter kali 30 meter. Next. Di sini saya akan menjelaskan langsung konsep dan tema bangunan. Bangunan ini memiliki konsep analogi, mengambil bentuk dari geometri, yaitu persegi panjang, dengan tema menerapkan tema perancangan konsep modern minimalis. Dengan material, yang pertama ada kaca, yang kedua ada batu bata putih, ketiga ada finishing cat cream, terakhir ada keramik putih polis. Berikutnya akan dijelaskan presentasi dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan mempresentasikan bagian saya. Pratnyagama Gatsu. Pratnyagama Gatsu merupakan pusat psikologi terapi anak dan sekolah anak bertalenta khusus yang berada di Kota Denpasar. Pratnyagama Gatsu ini dikelola oleh Yayasan Pratnyagama. Pratnyagama berdiri di lahan seluas 2,05 are dengan total lantai 2. Pratnyagama berada tidak jauh dari Taman Kota Provinsi Bali, menawarkan pembelajaran pada usia dini yang dilakukan melalui permainan, kegiatan untuk anak usia dini yang dilakukan melalui permainan dan kegiatan yang menggabungkan prinsip-prinsip bermain. Dirancang sesuai dengan latar belakang karakteristik dan usia anak. Konsep dan tema. Mengambil konsep pragmatik dengan tema minimalis modern. Dengan material genteng tanah liat, tembok finishing cat krem, pagar motif kayu, tembok finishing cat krem pada lantai 2-nya. Yang kedua ada psikologi Bali Potensia. Psikologi Bali Potensia merupakan pusat psikologi terapi anak dan remaja maupun dewasa. Terletak di Jalan Gatot Subroto Timur. Psikolog Bali Potensia berdiri di lahan seluas 2,02 are dengan total 1 lantai. Psikolog Bali Potensia berada tidak jauh dari BCA KCP Gatim, menawarkan pembelajaran pada anak usia dini, remaja, dan dewasa, yang dilakukan melalui permainan dan kegiatan yang menggabungkan prinsip-prinsip tergantung kondisi pasien tersebut. Konsep dan tema. Konsep yang dimiliki oleh psikolog ini yaitu pragmatik, yang dimana kondisi sekitar seperti rumah. Bangunan ini memiliki keamanan pagar besi dengan tema klasik dengan material seng, kolom bata, tembok finishing krem, dan list plank kayu. Yang ketiga ada Happy Kids Therapy. Happy Kids Therapy merupakan pusat psikologi, terapi anak, dan sekolah anak khusus yang berada di Kota Denpasar. Happy Kids Therapy ini dikelola oleh Yayasan Lentera Hati Marampa. Happy Kids Therapy berdiri di lahan seluas 2,5 are dengan total 1 lantai, menawarkan pembelajaran pada usia anak dini yang dilakukan dengan bermain, menggabungkan prinsip sesuai kebutuhan anak. Yang terletak di Jalan Perumahan Tegal Indah Permai, Blok 4, nomor 6, Padang Sambian. Konsep dan tema. Konsep yang terletak di Happy Kids Therapy ini adalah konsep pragmatik, yang dimana tema ini mengambil klasik Bali dengan adanya ornamen-ornamen Bali dengan material genteng tanah liat, kolom kayu ornamen, pagar besi, batu paras, dan tembok finishing biru. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya.
Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Presiden yang pertama yaitu SLB DIPA Bali. SLB DYPAC Bali merupakan pusat psikologi dan terapi anak dan sekolah anak bertalenta khusus yang berada di Bypass Ngurah Rai Jimbaran dengan 3 masa bangunan dengan luas tanah 400 meter persegi yang terdiri dari ruang kelas, ruang administrasi, dan halaman bermain. Berikut merupakan aktivitas, aksesibilitas, dan fasilitas bisa lihat di layar. Lokasi bangunan. Lokasi bangunan berada di Jalan Bypass Ngurah Rai Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung. Berikut merupakan area sekitar. Yang pertama yaitu warna hijau atau A yaitu lahan kosong, yang B yaitu permukiman warga, yang C rumah warga, dan yang D lahan kosong. Next. Next slide. Konsep bangunan. Bangunan ini menggunakan konsep analogi pada bangunan yang mengambil bentukan dari bentuk dasar geometri yaitu persegi panjang yang disusun mulai dari lantai 1 dan 2 yang terdapat 3 masa bangunan yaitu 2 buah bangunan lantai 1 dan 1 buah bangunan lantai 2 sehingga menghasilkan bentuk dasar yang simpel dan elegan. Tema bangunan. Tema bangunan ini menerapkan tema tropis dilihat dari jurai atapnya yang panjang serta penggunaan material bangunannya seperti atap genteng, kodok, dan kusen kayu. Dapat dilihat pada bentukan fasada yang tidak banyak permainan bentuk dan dominan bentukan yang terbilang simpel dengan masih mengindahkan iklim pada bangunan dengan bentukan atap memanjang serta bukaan-bukaan yang dimanfaatkan pada bangunan untuk pencahayaan dan penguasaan alami. Berikut material yang digunakan. Next slide. Next slide. Yang kedua yaitu Indigo Clit Development Center yang merupakan tempat klinik tumbuh kembang anak komprehensif dengan pelayanan rehabilitatif. Adapun aktivitas, aksesibilitas, dan fasilitasnya. Bangunan ini terletak di Jalan Haruman nomor 35 Malabar, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat. Bangunan ini berada di tengah-tengah. Yang bagian A merupakan Lembaga Pendidikan Keterampilan Loen, yang B Haruman Lamfrit, yang C yaitu Sari Mitra Sukses. Luas dan masa bangunan pada Indigo Clit Development Center memiliki 1 masa bangunan dan luas 10 meter persegi dikali 18 meter persegi. Next slide. Konsep dan bangunan menggunakan konsep dasar bangunan pragmatik dengan menerapkan bentuk geometri persegi dengan pemecahan masalah terhadap area sekitar sehingga tercipta fasad dan berbentuk seperti tersebut serta sedikit sentuhan konsep analogi yaitu dengan menambahkan kanopi pada area samping bangunan agar bangunan bermain tidak terkena air hujan ataupun sinar matahari. Tema bangunan menerapkan tema
Rencangan dengan konsep minimalis dengan sedikit industrial pada fasad yang menggunakan kanopi aluminium serta dak pada area depan. Berikut material yang digunakan. Next slide. Next slide. Yang ketiga yaitu Kindersil Development Center yang merupakan bangunan pusat psikologi dan terapi yang berada di daerah Bandung. Bangunan ini memiliki luas bangunan kurang lebih 10 meter persegi dikali 16 meter persegi. Berikut merupakan aktivitas, dan fasilitasnya bisa dilihat dalam layar. Lokasi bangunan tepatnya berada di Jalan Kom Olis Permai 7 Syarigin, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung, Jawa Barat. Bangunan ini diapit oleh yang A atau hijau itu merupakan rumah penduduk, yang B merupakan toko toples laris manis, yang C merupakan rumah penduduk. Next slide. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Kami tutup dengan doa santi.